Kami tidak pernah mencaci maki mertua di sosmed. Kami tidak pernah mencaci maki menantu di sosmed. Perlu tahu, seluruh yang nonton ini harus tahu. Kami ini tidak kenal Bahar dan kami tidak tahu Bahar siapa. Kami kenal waktu video call dari Manado dan dia mengajak kami ke Surabaya. Dari Surabaya dia melamar anak saya, langsung dia bawa kita ke Jakarta bilang jalan-jalan. Jangan bilang kita habiskan uang Bahar. Udah, kita aku nggak pernah habiskan uang Bahar. Bahar yang senang anak saya dan tanya sendiri sama Bahar. Dia yang kejar-kejar anak saya dan itu pun dia bilang dia yang kejar-kejar anak saya. Saya tidak pernah kejar-kejar Bahar dan anak saya tidak pernah kejar-kejar Bahar. Ya, 24 jam menemani janda dan anak yatim, ya. Viralin lagi gitu. Racun tikus ini memang dia frontal, sebenarnya dia cuma sekedar kedok yang bernamakan Habib. Oh, curut. Ini kok ngaku cucu Nabi, perbuatannya nggak jelas. Kita ini udah dijamin surganya, sudah ada surga di sana. Salah itu. Siapa yang bilang begitu? Berarti Firaun itu. Betul, sepakat sekali, Bu. Firaun aja Firaun mengaku seperti Tuhan. Nah, diazab sama Allah. Mengaku Tuhan. Kurang apa Firaun, kaya, ganteng, ya kan? Berkuasa, tetapi hancur juga, apalagi Bahar. Cuma racun tikus. Apalagi dia bilang, saya nggak sholat karena saya sudah di sana. Di sana di mana? Oh, nggak sholat, Bu? Berarti betul dong yang saya ngomong selama ini bukan fitnah. Saya nggak sholat karena saya sudah di sana. Di sana di mana? Oh, nggak sholat, Bu? Berarti betul dong yang saya ngomong selama ini bukan fitnah. Yang nggak sholat, nggak puasa, mabuk-mabukan. Betul dong, Bu, bahwa fitnah dia itu lempari kepala anjing ke pondok dia. Padahal dia sendiri, Bu. Saya tahu itu, Bu. Astaghfirullahaladzim. Entah harus berapa lagi korban hipnotis seorang yang diagungkan karena dianggap orang suci sebagai ahlul bait Nabi, cucu Nabi. Kemudian dengan privilege itu digunakan untuk mengelabui wanita-wanita lemah. Dijanjikan selamat dan sorga, kemudian datang menikahi wanita-wanita dan ditinggalkan, ditelantarkan tanpa tanggung jawab secara agama. Berapa puluhan bahkan ratusan Habib di negeri ini menikahi wanita pribumi dan dicampakkan begitu saja. Mungkin yang nampak di mata kita hanyalah beberapa kabib yang tersandung kasus menikahi wanita, kemudian ditelantarkan begitu saja. Tetapi kalau mau jujur, dan mereka berani angkat suara di media sosial, pastilah ratusan bahkan lebih wanita-wanita pribumi yang menjadi kebejatan hasrat nafsu para cucu palsu itu. Lalu dosa siapakah ini? Pemerintahkah atau ulama yang mendiamkan kemungkaran ini? Sebenarnya saya sudah lama tahu, akhir tahun 2024 saya memberikan clue kepada teman-teman, cuman saya nggak mau ngomong dulu, takut nanti saya nggak mendapatkan data apa-apa. Sebenarnya ini bukan kasus baru kepada beliau, dan saya udah lama membongkar siapa beliau. Dalam hal ini cucu Nabi 29. Dalam hal ini cucu Nabi 29. Kasusnya banyak sekali, mulai dari pacaran dengan adik, nikah sama kakak, ya, yang saya tahu tuh. Belum lagi yang saya nggak tahu, saudari. Banyak sekali, saudari. Yang saya tahu itu. Kemudian ada beberapa kasus lagi yang mencatut seorang perempuan dari mana ya? Dari Tasikmalaya, kemudian Bandung. Itu saya tahu semua. Yang di Tasikmalaya itu namanya Winda. Dan satu yang di Bandung, saya nggak tahu. Baik, saya malam ini akan membahas tentang kasusnya Mbak Hilwa. Mbak Hilwa, beberapa tahun yang lalu saya udah kasih tahu. Mungkin Mbak Hilwa nggak nonton live saya. Hati-hati dengan jenderal umat Islam. Ya, tampangnya sih beso, tapi perilaku predator. Itu terlepas dari apapun itu. Saya dalam hal ini tidak melihat Mbak Hilwa ini sebagai pelakor, enggak. Karena enggak datang ujuk-ujuk merampas jenderal bibir merah atau jenderal bencong, enggak. Dan juga saya memahami kesedihan yang dirasakan oleh Kak Lun sebagai istrinya yang sering dipublikasi. Sabar ya Kak Lun, saya tahu bagaimana rasanya dipoligami, bahkan dikhianati berkali-kali. Saya paham Kak Lun, paham. Jadi ketika saya membahas si Jenderal Bencong ini, makanya jangan marah kepada Kakak TJ. Kakak TJ ingin membantu
dengan setulus hati tanpa iming-iming fulus. Kakak TJ nggak pernah jualan jigong untuk mendapatkan uang. Setelah uang didapat nebar pesona kemana-mana. Itu bukan kakak TJ. Ya, tidak, kakak TJ tidak seperti itu. Makanya bagi laki-laki yang mau berpoligami, mikir, ente sanggup nggak untuk minta izin? Jangan main belakang, jangan main nyelonong aja. Jangan mikirin enaknya, tetapi dampaknya juga. Sama mau enak nggak mau anak, mau enak nggak mau anak. Saudara, ini tidak bisa dibiarkan, saudara. Kira-kira kakak Bahar jahat tidak? Jahat tidak? Jahat, saudara. Ya, ini sangat bahaya. Mengaku-ngaku sebagai jenderal umat Islam, mengaku-ngaku sebagai ulama, mengaku sebagai abuya, mengaku sebagai orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi, mengaku sebagai orang yang mewarisi darah Nabi dalam tubuhnya. Tetapi mereka pada dasarnya adalah predator, saudara. Berdasarkan apa? Saya lihat dari curhatan Mbak Hilwa, kakak Hilwa. Ya, mohon untuk para istri pertama malam ini buang ego kalian. Jangan nyebut ini pelakor apalah, jangan begitu. Saya juga pelaku poligami, tetapi saya tidak nyakitin, nggak mukulin, nggak minta gaya macam-macam di ranjang, kemudian tidak ditelantarkan. Nih Mukibin yang komen-komen mana nih yang komen-komen gua gini gitu. Tuh, penelantaran, diduga kekerasan seksual, diduga kekerasan fisik, KDRT. Saudara, diduga, saudara. Saya kalau mau ngomongin si Jenderal Bencong ini panjang ceritanya. Mudah-mudahan Kak Hilwa malam ini menonton live saya. Saya mau bantu sebisa saya untuk memviralkan berita ini seviral-viralnya. Tidak ada korban yang lain gitu. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Kak Hilwa malam ini. Ya, maksudnya di malam ini, di live saya ini, saya bisa merasakan itu semua. Dan saya di penghujung 2024 udah tahu. Cuman belum ada data, saudari. Makanya saya nggak bisa angkat ke publik. Gitu ya. Saya punya beberapa suara di sini. Ya. Saya putarin ya. Saya nggak apa-apa mutarin. Kalau yang lain jangan ya. Melihat video dari Ibunya Bahar, paling tidak Bapak udah tahu sedikit ceritanya. Oh, ini satu kebohongan. Ini terindikasi mertuanya si Bahar ini ataupun ibunya Mbak Hilwa. Oh, ini satu kebohongan. Kenapa? Yang dialami sama orang yang dialaminya ini, kalau tidak benar itu batinnya sakit, menangis, Pak. Sedangkan Coba kita pahami dulu teman-teman apa yang ibu ini sampaikan. Tapi istri, dia bilang apa? Awal dari cerita itu nggak mau dinikahin, hanya kamu sayang, hanya kamu istri satu-satunya yang saya cintai, yang terakhir. Tahu-taunya apa? Maaf ya bapak-bapak dan mama itu apa, ibu Mama Yasmin, saya di sini sebenarnya jauh saya mengenal tentang istri-istri para istri Bahar. Dan dia berapa kali masuk penjara pun tadinya saya tahu, pokoknya saya tahu lah. Cuma saya yang dengar lagi, ini bukan cerita dari orang lain. Maaf Bu, tanpa mengurangi rasa hormat, si Bahar itu memang residivis, bukan pejuang seperti yang ibu bayangkan di awal gitu. Penipu, nggak jujur dia. Menangis ke rumah saya, andaikan bukan ketemu saya, andaikan. Oh, Bahar nangis ke rumah ibu, tapi katanya TIJ yang tukang nangis. Lah nangis. Yang nangis siapa? Bahar apa Kalun? Maaf, saya bukan membuka diri. Andaikan dia tidak ketemu saya, mungkin hari ini tidak akan ada viral, namanya viral ya. Nanti saya kasih air, dia berdua ini baru dia nangis. Aduh, ibu ngasih air ke dia. Bukannya dia biasanya jualan air. Air barokah, jigong Bahar, air barokah, telunjuk Bahar, yang kukunya kotor ya kan Bu? Kukunya itu kotor itu. Dimandiin nggak Bu? Sadar-sadarnya. Tuh, tadi sadar. Baru terbuka pikiran hatinya, menangis sepencang-pencangnya di rumah saya. Saya bilang, minum air ini. Saya tahu apa yang ada di bawah. Jenderal nangis ke rumah ibu. Astagfirullahaladzim. Sungguh memalukan ini. Kepala kamu yang ada di hati kalian berdua. Minum, langsung hancur kami. Langsung minum, terus kami sadar, dan kami terus cerita semua apa yang terjadi. Nah, saya bilang, nggak bisa kalau masalah itu kamu tutupin. Saya tahu ini yang ada nih masalah. Nah, setelah itu, dia cerita semua lagi hamil 7 bulan ya? 7 bulan. Saya bilang, kamu mau dipiralkan sekarang? Bagaimana sayang? Dia bilang, enggak, nanti Umi tunggu aja nanti. Tunggu sudah keluar. Dia bilang, oh iya, saya bilang, oh iya udah saya teropong. Baik, bagus. Tunggu anak ini lahir. Kasihan. Nanti. Maaf ya teman-teman, maaf ya para istri pertama. Ini seorang ibu. Tentu kalian walaupun istri pertama yang dimadu, kalian harus merasakan bagaimana sedihnya seorang ibu ketika diperlakukan seperti ini, saudara.
kamu tambah trauma, tambah sakit batin kamu. Nah, setelah kalaupun dia datang untuk mengazani anaknya, itu satu kewajiban sebagai seorang bapak. Betul. Tidak mungkin suami saya yang mengajarin, tidak mungkin saya bilang cleaning service suruh ajarin, tidak mungkin Pak. Setelah diajarin tidak dikasih uang sepeser pun seperahu, dia pulang pergi begitu saja. Oh, nggak kasih uang, Bu. Bukannya saya yang diteriakin nggak tanggung jawab. Saya nggak pernah menelantarkan. Nggak kasih uang. Tapi kan dia orang kaya, Bu. Flexing, rumah mewah, flexing, mobil mewah. Gaya kayak Juan Daniel. Dos mujeres. No. Dos mujeres. Dos mujeres. Hati yang mendua. Pengkhianat. Apa itu seorang tuanya? Apa ibunya? Makanya gini, nanti setelah video ibunya ini, kan Bapak kan sedikit banyak udah tahu cerita-ceritanya, statement-statementnya ya, istilahnya yang inti-intinya. Nanti yang konkretnya, betul-betul ceritanya nanti kalau ketemu kita saja nanti. Dari A sampai kita ceritakan yang betul-betul ini. Cuman saya nanti kalau misalkan Bapak melihat video dari ibunya Bahar, paling tidak Bapak udah tahu sedikit ceritanya. Oh ini satu kebohongan. Kenapa? Yang dialami sama orang yang dialaminya ini, kalau tidak benar itu akibatnya sakit menangis Pak. Sedangkan dia nggak tahu apa-apa. Sedangkan dia itu cuma maki-maki Hewa dan mamanya. Sedangkan Dimaki, Bu. Pasti makinya, anjing, babi, kenapa kau viralkan ini? Gitu, Bu. bikin bapak ya. Ibunya aku mau tanya nih. Itu SMS itu jangan dihilangin ya. Teman-teman semua, kalian jangan termakan nanti. Mereka pasti akan memframing ini sebagai fitnah, sebagai utusan dari oligarki, sebagai ante-ante intelijen hitam gitu ya, macam-macam. Tetapi ini bukan, ini jeritan seorang ibu yang anaknya ditelantarkan, yang dikasari, saudari. Setelah dinikahi, saudari. Ada. Oh, jangan SMS ya. Waktunya aku. Kak Lun, ini sudah waktunya. Tolong kasih nomor Kak Lun ke saya. Ya. Kita teleponan, kita bahas ini semua supaya kita menemukan titik terangnya. Jangan salahkan perempuan lain. Bukan salah bapak, bukan salah ibu mengandung, tetapi bapak yang cuma pakai kain sarung, kemana-mana pakai kain sarung, biar kerisnya bisa gampang diambil, saudari. Mentasi sama ibunya nih. Bukan salah ibu yang mengandung, tetapi salah bapak yang punya burung. Antara besan sama besan itu ada semua. Antara Hewa lagi bilang lagi protes itu Malaika sama si Bang itu ada juga. Yang dia kasih, yang kan kayaknya ada tuh yang dia kasih bukti kalau dia pengen dituntut perceraian tuh ada ya buktinya ya. Ada. Pokoknya Mama Yasmin begini ya. Kalau dari pihak Helwa, Stres dia kayak mah. dari dia mulai perkawinan itu, alhamdulillah itu semua bukti ada. Tidak ada yang karena apa? Karena memang yang dialami dan dijalani oleh Hewa dan mamanya. Nah kalau mamanya Bahar itu cuma dengar cerita anaknya, jadi dia tidak tahu cerita yang sebenarnya. Betul, sudah lumrah seorang ibu pasti akan membela anaknya dan juga pasti akan mendengarkan cerita sebelah pihak. Ya, pasti begitu. Begini. Kalau masalah lulur mau dibahas, itu mah udah satu kewajiban seorang pengantin. Mau dilulur, masa mau diungkap-ungkap? Itu nggak baik, karena apa? Tidak ada omongan yang lain yang dia mau bahas. Pengantin kan manis, apa juga istri kalau belum dapat kok, gitu kan? Betul, kalau belum dapat semua engkaulah begini, engkaulah begitu. Dia pun sering mengambil ciplakan dari kata-kata di buku cerita Laila Majnun yang sedang jatuh cinta, seolah-olah dia ngarang itu, padahal bukan, jiplakan itu. Ya. Ini perawan, ini orang perawan kesian. Masa Allahu Akbar, perawan ibu. Banyak udah perawan jadi korban ya. perawan mau disamain sama janda? Janda aja lulur. Janda aja nggak mau kok. Nah, itu dia. Janda nggak mau sama dia, Bu? Ya iyalah, udah berpengalaman. Makanya di sini saya angkat bicara karena Mama Hewanya emosi sekali kan, kesian ya. Habis mendengar ibunya Bahar viral kan, dia jadi emosi, dia meluap-luap toh. Saya bilang, nanti sebentar saya pegang kamu. Hewa juga biar sadar, maksudnya biar enak-enak. Oh, berarti ini bukan ibunya kakak Helwa ya? Tantenya atau siapa nih? Saya nggak tahu. Yang jelas ceritanya tentang mereka. Kan perasaannya ya. Di sini saya tuh menemani, saya. Kita putarkan terus atau kita bahas aja? Soalnya ini panjang nih, banyak nih. Fotonya juga banyak nih. Nah, fotonya dari status Kak Lun. Iye. Sudah deh. Putar aja ya. 4 hari saya di sini sampai saya tidak pulang. Saya di sini juga tidak tidur. Saya temani ini. Bagaimana dari pagi sampai malamnya, sampai paginya saya di sini 24 jam menemani janda dan anak yatim, Sian. Iya. Viral, ya kan? Dia mau viralin. Lihat kita viralin lagi gitu. Betul. Saya di sini sebagai juga saudara di sini saya. Walaupun saya mau bagaimanapun, tidak ada niat saya. Saya gembira dalam hal ini. Tetapi bukan tertawa di atas penderitaan
seorang istri muda. Gembira. Kemarin, tapi sekarang nggak lagi. Karena kemarin kan katanya Kak Lum udah diceraikan gitu. Kok cemen banget, Har? Untuk mendapatkan restu dari calon mertua harus bilang bini lu yang pertama itu udah lu ceraikan. Itu gue kagak pernah. Ya, modus itu. Ada yang bilang istrinya sakit, ada yang bilang istrinya udah dicerai. Segala macam. Ngebet apem. Nggak boleh seperti itu. Saya langsung bilang, Teh Yuli, sayang, aku punya calon nih. Kita kan jarang ketemu. Menikah lagi boleh? Orang Indonesia, boleh? Nggak boleh, katanya pertama. Akhirnya boleh gitu ya, saudari. Kalau gentle ya ngomong langsung aja gitu. Gue mau poligami, gue minta izin gitu. Walaupun dia nggak ngizinin pertama kali, kalau kita bisa ngomong dan itu fakta, kita bukan tukang tipu, pasti diizinin. Nah, kalau dasarnya kita tukang tipu, sering kita tipu istri kita, ya nggak akan diizinin, saudara. Makanya gue kan udah ngajarin cara biar diizinin poligami. 1, harus bertanggung jawab. 2, pedal harus kokoh, hancurkan. Sehingga dia ngomong sendiri, bang, nyari sekutu ya bang, nggak sanggup aku bang, gitu. Kalau belum sanggup itu jangan coba-coba, jadi masalah. Akhirnya karena kita nggak bisa muasin istri, ya kita tonjok, kita pukulin, kita suruh dia nungging, macam-macam lah, ya. Ya mau bagaimana, itu ketulusan hati saya. Saya bilang sama mereka berdua, andaikan saya pernah berucap waktu dia datang ke rumah saya bilang gini, saya sudah teropong kamu. Di tahun 2026, nama kamu akan naik. Kamu tapi sudah banyak orang-orang yang kasihan, yang mau menaikkan kamu untuk menaikkan derajat kamu. Kamu jangan penuh dengan air mata, saya bilang. Insya Allah, kamu di akhir 2025 ini memang banyak masalah. Udah, nggak usah pikirkan Bu, si Bahar itu. Kalau misalnya Mbak Hilwa mau sama saya nanti, kalau dia diceraikan sama Bahar, habis masa iddah boleh, saya mau. Saya nggak nyari perawan, saya nyari perempuan baik. Insya Allah bertanggung jawab, nggak apa-apa. Gitu. Dan nggak akan membohongi dia. Maksudnya gini, saya udah menceraikan istri saya nggak ngomong gitu. Ya Bu, kalau misalnya begini, kalau Mbak Hilwanya misalnya nggak mau sama Bahar lagi, cerai misalnya, kamu tuh cantik, kamu tuh baik, kamu udah cukup baik dalam hal ini, gitu. Teman-teman dukung, biar si Bahar cemburu. Kalun juga boleh, saya sih orangnya gampang, tapi bukan gampangan. Masalah dengan si racun tikus ini memang dia frontal, sebenarnya dia cuma sekedar kedok yang bernamakan Habib. Oh, curut. Racun tikus apa barusan? Bentar. Mereka berdua, andaikan saya pernah berucap waktu dia datang ke rumah saya bilang gini, saya sudah teropong kamu. Di tahun 2026, nama kamu akan naik. Kamu tapi sudah banyak orang-orang yang kasihan, yang mau menaikkan kamu untuk menaikkan derajat kamu. Kamu jangan penuh dengan air mata, saya bilang. Insya Allah, kamu di akhir 2025 ini memang banyak masalah. Masalah dengan si racun tikus ini memang dia frontal, sebenarnya dia cuma sekedar kedok yang bernamakan Habib. Oh, racun tikus. Saya pikir tikus, Bu. Saya selama ini kan ngomongin dia curut bersorban. Ternyata racun tikus. Tapi dia tidak, bukan kehabibannya yang kita mau, bukan kita di sini, kita tidak pernah membawa nama tokoh. Betul Bu, betul. Tapi ini tokoh kayak tokoh di Medan, Bu. Tokoh kalau di Medan itu penipu. Nokoh itu nipu kalau di Medan. Yai, Ustadz, Sumatera. Ini real, hanya rumah tangga intern antara kamu dan si Habib Bahar. Saya bilang, di sini Nggak usah pakai Habib lah, Bu. Si Bahar nanti tercoreng gelar Habibnya, Bu. Mana lagi bermasalah nih, Bu, Habibnya. Lagi dipasang plang, Bu. Maaf, nasab sedang diperbaiki. tidak boleh ada yang tersinggung. Tokoh mana pun tidak boleh ada yang tersinggung, karena di sini tidak membahas. Biarkan aja, Bu, tersinggung lah, nggak apa-apa. Inilah contoh. Mau gimana? Karena di sini tidak membahas kehabiban, ke tokoh. Bahas aja nggak apa-apa, Bu. Saya tanggung jawab, saya tanggung azab. Sama, Kiai, Ustadz, itu dengan kamu banyak yang berteman sama Habib ya. Rata-rata memang nggak ada masalah. Termasuk Habib novel siapa kan? Nabi, pengikut Nabi, kita, saya di sini bukan saya sok pintar atau saya bukan orang pintar, saya hanya orang bodoh. Saya di sini cuma membenarkan saja. Tapi sayang, ibu dibodohi sama orang yang lebih bodoh, sama orang goblok. Anak ibu tuh. Sama orang sok pinter. Ibu nggak tahu. Sebelum dia kenal sama Hilwa, dia baca kitabnya kebalik, Bu. Dari kiri ke kanan. Sok-sokan. Nabi saja, udah jelas-jelas kekasihnya Allah yang dicintai oleh Allah. Ada di muka bumi ini sekalipun wali pun yang udah tahu surganya nerakanya. Cuma itu yang diceritakan oleh Allah. Allah berfirman dan Nabi bersabda, kenapa semua dijabarkan di Al-Quran dan hadis supaya kita mengikuti. Supaya mengikuti jejaknya Rasulullah. Betul Bu. Bukan cuman kita ngaku-ngaku di dalam tubuh kita mengalir darah Nabi, tetapi perilaku kita kayak babi. Nggak boleh begitu. Kita bersyukur jadi umat Nabi. Ini kok ngaku cucu Nabi, perbuatannya nggak jelas.
kita bahwa kita ini udah dijamin surganya, sudah ada surga di sana. Salah itu. Siapa yang bilang begitu? Berarti Firaun itu. Betul, sepakat sekali Bu. Saya udah pernah ngomong itu berkali-kali, saya ngomong bahkan jauh dari sebelum kasus ini ada. Nah, Firaun itu yang ingin membangga-banggakan diri. Kurang apa Firaun? Kaya, tampan, ngaku Tuhan, itu yang bikin dia hancur. Ngaku paling suci, paling mulia, hancur dia Firaun. Betul itu Bu. Saya udah bilang, kalau ini Firaun gaya baru, New Firaun, New Ramses. Kalau Firaun bikin patung buat bangga-banggain diri. Kalau ini orang dibikin patung rumah dia. Waktu nikah kan ada patung juga di belakang dia tuh. 2 orang, jadi patung, orang jadi patung. Itu Firaun gaya baru. New Ramses. Terus sekarang kan nyetak baleho, bukan mahat batu lagi karena udah modern teknologi. Firaun aja mengaku seperti Tuhan. Diazab sama Allah. Mengaku Tuhan. Kurang apa Firaun? Kaya, ganteng, ya kan? Berkuasa, tetapi hancur juga. Apalagi Bahar, cuma racun tikus. Apalagi dia bilang, saya nggak sholat karena saya sudah di sana. Di sana di mana? Oh, nggak sholat Bu? Berarti betul dong yang saya ngomong selama ini bukan fitnah. Dia nggak sholat, nggak puasa, mabuk-mabukan. Betul dong Bu, bahwa fitnah dia itu lempari kepala anjing ke pondok dia. Padahal dia sendiri Bu. Saya tahu itu Bu. Saya lah tahu itu Bu, banyak tahu saya. Makanya Mbak Hilwa, Kakak Hilwa kalau ada kesempatan nih Kak Hilwa live sama saya, biar hilang kesedihannya, biar hilang stresnya, biar wajah cantiknya tidak tertutupi oleh masalah. Ya. Kira-kira teman-teman, dukung tidak? Nggak dukung tidak? Kalau Kakak TIJ live dengan Kakak Hilwa, saudara. Mana tahu jodoh kan? Siapa yang tahu? Insya Allah bertanggung jawab Bu. Di surga. Bawa saya ke surga sekarang. Saya mau tanya, saya nggak sholat, tapi saya bawa ke surga. Saya Dia ngambil konsep Kristen, dia ngambil konsep Kristen, katanya kalau Kristen kan itu kan udah nebus dosa. salah itu. Enggak, dia konsepnya konsep maksum. Nabi aja yang maksum, tetap sholat, tetap berbuat baik. Itu udah maksum. Udah terhindar dari dosa. Udah jaminan masuk surga. Itu nggak ada Bu, nggak ada tuh. Bohong tuh. Iya, salah ya. Tante Daripada itu ya. Oh, ini tantenya Hilwa. Tantenya Kakak Hilwa ya. Tantenya. Entah adik ibunya atau kakak ibunya. Adik ibunya kayaknya ya. Karena ini, kalau saya mau membahas masalah itu, nanti kita nggak sampai sore ini masalahnya. Saya bukan juga kamar, saya orang bodoh. Nah, cuman kita membagi waktu juga. Apa ya? Nggak ada komen fitnah kok malam ini tumben. Nggak ada komen fitnah. Tolong ya bagi yang dekat dengan Kakak Hilwa, tolong kasih tahu ke Kakak Hilwa. TIJ siap live dengan Kakak Hilwa. Nanti kita ya akan mendengarkan kisah yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Biar komplit gitu. Sekalian untuk menghibur Kak Hilwa bisa ketawa, bisa gembira, hilang stresnya. Nggak usah mikirin itu tikus itu. Ya, kamu cantik. Tentunya baik. Ya kan? Kamu punya banyak orang-orang baik di sekitarmu, punya keluarga, punya teman-teman, punya netizen. Sudah kurang apa coba? Kita atur jadwal live. Ya ngobrol santai aja, nggak bahas Bahar pun nggak apa-apa. Nggak bahas racun tikus pun nggak apa-apa. Nggak bahas Jenderal Bencong pun nggak apa-apa. Kita bahas yang lain aja. Mungkin tentang rencana kita ke depan. Ya kan? Masya Allah. Jangan bersedih. Jangan takut. Ini bukan akhir dari segalanya. Kira-kira insya Allah mudah-mudahan bismillah besok Kalau Kak Hilwa mau, gua mau. Kalau misalnya kita berdua, saya yakin Bahar nggak akan pernah berani untuk menengok anaknya. Tenang aja. Kalau sempat kita berdua, Bahar tidak akan pernah berani menengok anaknya. Tunggu aja tuh. bisa kita kasih tahu jam berapanya kita bisa ketemu gitu, biar ini masalahnya shock dua-duanya ini, karena dua-duanya ini mendengar langsung dari ibunya Habib Bahar betul-betul nonsen semuanya, kata-katanya itu biar aja nanti. Insya Allah kalau Mbak Hilwa berkenan nanti kita live bareng. Kalau juga berkenan lagi nanti Mbak Hilwa akan menjadi Hilwa Johar. Gimana, keren nggak? Senyum dulu dong, saya yakin Mbak Hilwanya nonton. Senyum dong. Masa racun tikus ditangisi? Ya kan gitu. Apa lagi kan? Viral lagi ini jawabannya apa? Udah dimasukin ke laporan. Udah nanti viral lagi. Saya bilang gitu. Bukan dia punya perasaan, saya bilang gini, nanti akan ada ranah hukum yang akan menjawabnya semua. Ya. Kita ini cuma ingin menceritakan kebenaran dan real serta faktanya. Nanti yang bergerak itu ranah hukum. Betul. Kita tidak tahu kuasa hukum. Alhamdulillah. Hilwa Semit. Oh ya, dia sangat ngerti banget gitu. Bapak pengacara. Saya sih mau berterima kasih banyak udah mau membantu saya dengan mama saya. Ya. Nggak masalah. Ya Allah membantu kamu Dewa. Yang tidak apa-apa. Karena cuma berteman dari saudara mama, saya bisa seperti ini. Maaf ya teman-teman, maaf ya keluarga Mbak Hilwa juga kalau nonton ini saya sambil bercanda. Yang pertama, saya ingin menghibur Kak Hilwa di sini karena saya tahu
Saya lihat beberapa foto itu kesannya kayak beliau lagi kacau banget pikirannya gitu, kayak punya beban mental gitu ya, baik secara fisik maupun secara psikologi di sini dalam hal ini. Ya, saya sih nggak masalah gitu. Kalau Mbak Hilwanya berkenan, ya kita ngobrol santai aja. Nggak usah ngobrol masalah ini juga nggak apa-apa. Yang penting Mbak Hilwa naik di live saya, dan itu udah cukup buat mereka ketar-ketir, saudari. Yang terpenting yang dari kami, Helwa itu mau mengungkap kebenaran. Wala udwana illa ala dhalimin. Bongkar semua bentuk kezaliman. Itu aja Helwa. Bir! Allahu Akbar. Gak usah mikir yang lain. Terus dari satu lagi nih, tunggu deh sebentar. Kalau dia viralin, kalau dia lagi sekarang kayak keadaan begini, dia lagi kelimpungan. Dia juga Makanya harus live dengan TJ sekali nih, biar semuanya kembali seperti semula. Yuk, kita live yuk. Kakak Hilwa, Kak Lun, udah tahu kan? Laki-lakimu seperti apa, lakimu seperti apa. Nah, jangan dibela. Kalau dibela, keenakan. Jangan takut. Kalau semua perempuan ini pada takut untuk predator-predator laknatillah ini, hancur perempuan di negeri ini dimanapun. Ini kedoliman, saudara. Tidak bisa dibiarkan, saudara. Harus dilawan. Kira-kira lakwan tidak? Lakwan tidak? Dilawan, saudara. Kalau tidak kami ngangkat di publik ini, tidak menjadi atensi publik, maka dia ini akan menjadi korban terus. Yang pertama, terindikasi korban kekerasan. Baik secara fisik maupun seksual ya. Seksual itu fisik nggak ya? Gitu. Kena mental. Kena jiwanya. Kemudian dibumbui lagi. Tukang fitnah. Memfitnah habaib. Memfitnah zuriyah Nabi. PKI. Nanti jatuhnya seperti itu. Jadi begitu. Di sini kami tidak buat-buat, ini nyata, kenyataan. Allah tahu, Allah ada, dan Allah uji orang beriman, Allah uji. Ini semua ujian, Allah kasih begini buat orang. Tidak ada satupun yang bantu Tuhan, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Akbar. Itu berkat. Jangan anak apa ya, anak apa ya. Mudah-mudahan semua jadi kenyataan ini. Semua dunia tahu siapa yang salah, siapa dia. Agar dunia tahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sakit Insya Allah semua ada pertolongan, Helwa. Sakit hina-hina. Kenapa dia ngatai kami kambing? Semoga Kami ada Allah, ya manusia bukan Allah. binatang. Biar aja mereka bilang kita kambing mau dikasih masuk di kandang. Nanti kambing mana yang mau dimasuk? Ya Allah, memangnya kami pikir kita ini kambing? Kita ini bukan kambing, kita ini manusia. Kau bisa bertanggungjawabkan dengan ucapan kamu. Bilang kita ini kambing. Kamu tidak punya didikan, percuma. Pakai ajaran apa tuh? Bilang manusia kambing. Kami ini bukan kambing, kami manusia. Kami anak Adam, bukan anak binatang. Sabar. Allah cuma satu. Allah akan kasih yang terbaik buat kau. Jangan kau takut. Kenapa di saat aku lahiran bukan dia yang temanin, tapi mama sama si Sultan, adik aku. Biar aja. Dia datang cuma datang ajan, habis ajan pulang tidak tahu bini lagi, tidak tahu mau bikin apa lagi bini ini, kenapa tidak tahu lagi, cuma datang kamari ajan, peluk-peluk istri sedikit terus pulang. Jangan takut, ada Allah. Mama yakin dan percaya ada Allah. Allah cuma satu, Allah bukan dua. Jangan takut, Helwa. Aku udah bilang aku gak mau kawin. Aku belum siap. Aku udah belum terlalu dewasa. Tapi dia maksa-maksa terus. Sabar nak, sabar. Ini ujian paling berat buat orang. Ujian paling berat, Allah kasih ujian paling berat. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kami setinggi bintang di langit sana. Setinggi 7 lapis langit yang Allah berikan, insya Allah. Allahu Akbar. Dorang meremehkan torang, dorang caci maki torang, dorang bikin torang. Nanti dorang yang dapat ajab dari dorang, bukan dari torang. Dorang yang makan sendiri.
Torang ini nyanda pernah mau hina-hina orang. Mau bilang manusia ini kambing. Siapa yang kambing? Bakaca. Orang sanana bilang bakaca lagu nau. Liang anak pemuka di... Ngana umur berapa, Helwa umur berapa? Ngana bilang kita kambing, Helwa kambing. Ngoni yang kambing. Torang ini bukan kambing, torang anak Adam. Kebiasaan ini. Biasa baku caci maki di sosmed. Mertua dengan menantu biasa caci maki di sosmed. Baru dapat dengan kami. Kami ini bukan orang gila. Kami tidak pernah mencaci maki mertua di sosmed. Kami tidak pernah mencaci maki menantu di sosmed. Seluruh tahu, seluruh yang nonton ini harus tahu. Kami ini tidak kenal Bahar dan kami tidak tahu Bahar siapa. Kami kenal waktu video call dari Manado dan dia mengajak kami ke Surabaya. Dari Surabaya dia melamar anak saya, langsung dia bawa kita ke Jakarta bilang jalan-jalan. Jangan bilang kita habiskan uang Bahar. Keu deh, kita nggak pernah habiskan uang Bahar. Bahar yang senang anak saya dan tanya sendiri sama Bahar. Dia yang kejar-kejar anak saya dan itu pun dia bilang dia yang kejar-kejar anak saya. Saya tidak pernah kejar-kejar Bahar dan anak saya tidak pernah kejar-kejar Bahar. Bicara sembarang aja, bicara tak ke ruang. Cara sembarang ini. Siapa yang kejar-kejar Bahar? Saya ini satu-satunya. Banyak orang suka, banyak orang minta. Pejabat punya suka. Siapa yang mau kasih kawin anaknya dengan orang suami orang? Itu orang nonton, orang gila. Tahu? Anak saya tidak. Saya ini bisa mencari biar kecil-kecil saya punya duit. Saya kasih pakai anak saya yang bagus-bagus itu apa? Bukan saya punya anak kawin dengan Bahar baru pakai pakaian bagus. Anak saya dari kecil saya sudah mencari. Saya ini orang mencari. Biar kecil-kecil. Tapi saya mencari kasih pakai saya punya anak 3 orang dengan pakaian yang bagus. Caci maki saya di sosmed saya tidak terima dan saya tidak tahu menau. Saya ini seorang ibu. Kalian ibu atau bukan? Kalian di situ ibu atau bukan? Saya ini ibu. Saya orang Indonesia Timur. Walaupun saya orang Arab, tapi saya ini keturunan dari Kei. Maluku, Manado. Saya ini berdarah Sula. Cara sebaran di sosmed kayak orang gila. Bicara tak ke ruang, tidak tahu apa-apa, tanya dulu. Saya punya anak kawin, kau yang datang bawa pisang goreng dan daging itu, daging garurica. Dan kau pun menyetujuinya. Kalau kau tahu anak kamu tukang kawin, kau kasih tahu jangan nikah sama anak saya. Nanti dia kawin lagi. Tapi di balik itu kau bilang jangan takut ada saya di belakang kalian. Jangan takut sama Fadlun. Bodoh-bodohin kami ya. Bicara di sosmed, saya tidak pernah berbicara di sosmed. Kalau bukan kalian berbicara kotor tentang saya dan anak saya pecahkan di sini biar seluruh tahu. Kami ini orang Indonesia Timur, orang Kepulauan Sula, Maluku Utara. Orang di sini tak ada sabarang, bicara tak ke ruang. Saya tidak menjual anak saya. Saya tidak menjual anak saya. Saya tidak minta uang. Bahar menikah dengan anak saya pun tidak kasih sepeser pun. Lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Saya pikir anak saya akan jadi orang baik, memakai hijab dengan baik, dengan semua-semua. Bapaknya masuk surga, melihat anaknya menikah dengan Habib Bahar. Tokoh agama yang baik. Ternyata buatkan anak saya yang saksikan, saya yang tinggal dengan anak saya sampai setahun. Saya tinggalkan 2 orang anak saya terlantar di sana. Tidak tahu mereka makan atau tidak. Saya tidak tahu. Dan di daerah sana mereka tahu. Kami ini orang senang dengan banyak duit. Anak saya kawin dengan Bahar mana. Saya pun setengah mati. Saya sampai pinjam uang. Di orang-orang saya pinjam uang. Karena mau makan di Kahuripan, Jawa Barat. Di Jawa Barat, Bogor, Kemang sana. Beliau taruhkan kami di sana, taruhkan kami tinggal di sana, di ujung-ujung sana. Daerah paling sepi, rumah paling ujung. Tidak ada yang temani kami. Pertama awal ada yang temani kami. Akhir-akhirnya nggak ada sama sekali.
Saya dan anak saya yang lagi hamil. Hamil muda. Kami berdua saja. Sampai saya sudah pernah mengeluh ke seseorang. Orang itu bilang, kamu keluar dari situ. Jangan tinggal di situ. Tidak bagus itu, anakmu lagi hamil. Dia datang sesukanya. Dia datang sesukanya. Saya layani dengan baik. Dia suruh saya doakan dia. Dia cium tangan saya bolak-balik. Alhamdulillah. Saya doakan. Tapi alhamdulillah saya doakan. Tapi apa yang dia bikin? WA dia tidak balas. 2-3 hari tidak balas. Baru ibunya katain saya dan anak saya kambing. Hei, pakai otak kalau bicara. Mereka bilang kami kambing. Istrinya bilang kami kambing. Kami bukan kambing, kami manusia. Wayafat min kuli bala. Kami ini manusia baik-baik. Kalian kata-katain kami. Keluarga kalian itu saya dan Helwa ini bawa baik-baik. Kalian punya masalah di sana dengan kalian punya menantu, kalian cerita semua sama saya sama Helwa. Itu pun kami tutup dan diam. Kalau kami buka bagaimana? Kami tidak buka. Kami tidak mulut comber. Kami diam, tutup aibnya. Tutup aibnya. Kalian cerita pun di kami tutup. Itu rahasia orang. Tapi kalau kita bukan aib, kalian umbar, kalian buka di situ di sosmed. Kira anak saya ini binatang. Anak saya ini manusia. Telur yang bagus, yang baru-baru belum dipecahkan, diberikan, lalu dipecahkan, setelah itu dibuang. Tidak peduli lagi, begitu. Saya cuma tahu ini anak yatim, hati-hati, ini anak yatim. Yang kalian bikin ini anak yatim. Kita baik-baik sama kalian, kita simpati sama kalian, kita baik. Saling silaturahmi. Kalian caci maki kita. Bahkan lebaran pun dia tidak lebaran sama saya. Cuma saya seorang diri sama mama saya yang lebaran. Orang ajar. Fadlun lihat orang kambing. Enak sekali. Dia yang kambing. Kalau saya tahu anak saya nikah siri buat apa? Buat apa saya kasih nikah siri? Anak saya itu ada yang minta, bahkan artis pun minta. Saya belum mau karena dia bilang mama tunggu dulu. Saya belum mau menikah. Kalau saya tahu nikah siri mau ngapain? Saya kasih nikah anak saya dengan orang seperti itu. Orang tukang kawin masa saya mau kasih nikah? Saya jadi bodoh. Nggak tahu dari mana saya punya pikiran bodoh itu. Nggak tahu. Kok saya kasih nikah sama orang, tidak ada uang pun saya mau. Gila. Saya bukan orang gila. Kebiasaan. Nanti kalian dapat. Jangan sabar, sabar. Saya ini bukan dihipnotis, tapi terhipnotis dengan kata-kata manisnya. Bukan dihipnotis. Tidak ada orang mengatakan dihipnotis. Terhipnotis. Bahasa itu terhipnotis. Terhipnotis itu dengan kata-kata maksudnya janji-janji manisnya. Itu yang kita maksud. Mengerti kah, Seng? Mengerti kah, Seng? Mengerti enggak?